Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sejarah kedatangan Belanda. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah latar belakang Belanda menjajah Indonesia, yang kedua faktor penyebab penjajahan ke Indonesia, yang ketiga peta jalur pelayaran Belanda menuju Indonesia, yang keempat ada respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Belanda, yang kelima ada kebijakan Belanda yang diterapkan Indonesia, keenam ada gambar tokoh pelopor kebijakan Belanda, dan terakhir ada penutup. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, nama saya Terna Ziva, nomor absen 2, akan menjelaskan materi mengenai latar belakang penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awalnya, wilayah Belanda merupakan daerah jajahan Spanyol dan para pedagang Belanda yang terpusat di kota Rotterdam harus membeli hasil rempah-rempah di kota Lisbon, Portugis. Rempah-rempah ini diperoleh Portugis dari wilayah Asia, Nusantara, dan sekitarnya. Setelah terjadi pemberontakan yang dilakukan Belanda terhadap kekuasaan Spanyol yang berlangsung selama hampir 80 tahun, Belanda akhirnya berhasil merdeka dari jajahan Spanyol dan tokoh atau pahlawan utama perjuangan ini adalah William. Setelah perang berakhir, kemudian saat Spanyol dipimpin oleh Raja Philip pada tahun 1580, ia berhasil menyatukan Spanyol dan Portugis. Penyatuan kedua negara ini membuat Belanda tidak bisa lagi membeli rempah-rempah yang ada di kota Lisbon karena wilayah ini merupakan wilayah Spanyol atau musuh Belanda. Dari hal inilah kemudian membuat Belanda berinisiatif untuk mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah sendiri agar perdagangan bisa kembali berjalan lancar. Akhirnya dilakukanlah ekspedisi mencari rempah-rempah. Ternyata ada petunjuk mengenai daerah penghasil rempah-rempah yang diperoleh Portugis sekaligus jalur pelayaran yang dilalui. Petunjuk ini didapatkan dari seorang mantan pelaut Belanda yang pernah bekerja untuk Portugis bernama Van Lieshoten. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, saya Bilal Dio Saputra absen 6. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab kedatangan Belanda. Yang pertama adalah kejayaan. Berdasarkan imperialisme kuno, kejayaan suatu negara dilihat dari banyaknya wilayah koloni dan jalur perdagangan yang dikuasai. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa saling bersaing dan mengalahkan untuk menjadi bangsa terkuat dan memiliki kekuasaan yang luas. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Pada masa perdagangan kuno, rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa. Rempah-rempah memiliki manfaat besar bagi bangsa-bangsa Eropa pada saat itu. Oleh karena itu, rempah-rempah menjadi komoditas utama bagi bangsa Eropa. Yang ketiga adalah faktor politik. Pada 1453, Kesultanan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II berhasil menguasai Konstantinopel. Oleh karena itu, perdagangan laut antara Eropa dan Asia Timur terputus sehingga suplai rempah-rempah ke Eropa berkurang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya Clara Sinta Putri Pratiwi, absen 9, akan menjelaskan tentang peta jalur pelayaran Belanda. Pada abad ke-16, Belanda melakukan perdagangan rempah-rempah ke Indonesia karena tidak bisa berdagang di Lisabon. Karena Portugal yang saat itu berada di bawah kekuasaan Spanyol, sehingga Belanda dilarang untuk berdagang di Lisabon. Sehingga membuat Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang ditemukan oleh Portugal, yang mana peta rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya berdagang di Lisabon. Selanjutnya, rute jalur pelayaran. Tahun 1594, William Barents mencoba berlayar untuk mencari tanah Hindia melalui daerah Kutub Utara. Karena keyakinannya terhadap bumi bulat dan kurangnya mengenal akan medan, membuatnya gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es yang disebabkan air di Kutub Utara sedang membeku. Barents berhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi ia meninggal di perjalanan.
Selanjutnya tahun 1595, Cornelis de Houtman dan Peter de Keyser memulai pelayaran bersama armada dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal. Bersama 64 pucuk meriam melakukan penjelajahan mencari tanah Hindia yang terkenal akan penghasil rempah-rempah. Pelayaran tersebut menempuh rute dari Belanda, menyusuri Samudra Atlantik, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, mengarah ke utara menyusuri pesisir timur Afrika, menuju India, dilanjutkan menuju Selat Malaka, menyusuri Madagaskar, berlanjut menuju Samudra Hindia, memasuki Indonesia melalui Selat Sunda, dan tahun 1596, Cornelis berhasil mencapai Kepulauan Indonesia, tepatnya di Banten. Awalnya mereka disambut baik oleh para penduduk hingga saat masa kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir, Cornelis melihat pelabuhan Banten yang strategis akan penghasil rempah-rempah membuatnya berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Karena kesombongan dan sikapnya yang semena-mena, hal ini tidak diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Mereka berusaha mengusir orang Belanda itu dan usaha mereka berhasil sehingga menyebabkan Cornelis bersama armadanya meninggalkan Banten kembali ke Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Anissa Kirana Damayanti, nomor absen 3, akan menjelaskan rute jalur pelayaran yaitu rute Brouwer. Nah, sebelum kita masuk ke rute Brouwer, sebelumnya ada rombongan ekspedisi yang dipimpin oleh Jacob van Heemskerck pada tahun 1598. Rombongan ini dapat tiba di Banten. Kemudian mereka melanjutkan lagi ke timur dan tiba di Tuban. Kemudian melanjutkan lagi sampai tiba di Maluku. Rombongan ekspedisi ini ternyata diterima baik oleh masyarakat Maluku, karena pada saat itu masyarakat Maluku juga sedang ada konflik dengan Portugis. Nah, mengetahui bahwa ternyata rombongan ekspedisi Jacob van Heemskerck diterima baik oleh masyarakat Maluku, Belanda mencoba melakukan ekspedisi pelayaran lagi ke Nusantara, yaitu ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Hendrik Brouwer. Rute ini mengitari Afrika, di tepatnya di ujung Tanjung Harapan, dan kemudian langsung menuju ke Selat Sunda dan tiba di Banten. Slide selanjutnya. Nah, rute Hendrik Brouwer ini merupakan rute tercepat pelayaran dari Belanda ke Nusantara, yaitu dapat memangkas waktu yang tadinya selama 1 tahun menjadi hanya 6 bulan. Tetapi rute ini tidak ada cara yang akurat. Mereka hanya memanfaatkan kemampuan kapten yang pada saat itu sudah menguasai medan dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Raihan Hafiza dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan perlawanan rakyat Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia itu dibagi dua, yang terhadap VOC. Next selanjutnya. Perlawanan rakyat Indonesia ini dibagi ada dua, ada perlawanan terhadap VOC, yang ada dari rakyat Maluku, Mataram, Banten, Makassar, dan Riau, dan perlawanan terhadap kolonial Belanda yang berupa Perang Tondano, Perang Patimura, Perang Padri, Perang Diponegoro, Perang Puputan, Perang Banjar, Perang Aceh, dan Perang Batak. Next, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC. Yang pertama ada perlawanan rakyat Maluku, yang disebabkan VOC itu memonopoli perdagangan dan rempah-rempah yang merugikan rakyat Indonesia. Saat itu juga ada yang disertai dengan pelayaran Hongi, dan juga ada pembatasan jumlah rempah-rempah, sehingga rempah-rempah saat itu harganya cukup tinggi. Nah, di sini juga VOC itu membuat geram rakyat karena VOC itu mengurusi urusan kerajaan dari rakyat Maluku yang mengangkat putra alam menjadi sultan, padahal yang seharusnya itu adalah Sultan Nuku. Jadi rakyat melakukan penyerangan. Yang kedua ada perlawanan rakyat Mataram.
perlawanan rakyat Mataram ini disebabkan oleh VOC itu menghalangi kapal dagang Mataram yang berdagang ke Malaka. Saat itu ada dua penyerangan, yang pertama di 1628, yang kedua di 1629. Namun keduanya rakyat Indonesia itu mengalami kegagalan. Yang pertama karena VOC itu memiliki jumlah yang lebih banyak. Dan saat itu strateginya rakyat Indonesia membendung sungai Ciliwung dan akhirnya ada wabah kolera di VOC. Namun karena VOC lebih banyak jumlahnya, jadi rakyat Indonesia mundur. Yang kedua di 1629, rakyat Indonesia mengirimkan 80.000 pasukan ke VOC untuk menyerang, namun lagi-lagi kalah karena lumbung makanan Indonesia dibakar oleh VOC. Yang ketiga ada perlawanan rakyat Banten yang disebabkan karena rakyat Banten itu menganggap kedudukan VOC itu mengancam Batavia, mengancam kestabilitas dan kedaulatan kerajaan mereka. Akhirnya saat itu VOC melakukan blokade aktivitas perdagangan terhadap Banten. Blokade itu berupa larangan junjung Tiongkok dan kapal dagang dari Maluku untuk melintas dan melanjutkan perjalanan ke Banten. Yang keempat, ada perlawanan dari rakyat Makassar yang disebabkan Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan dan mengadakan blokade ekonomi. Nah, saat itu di Makassar ada pelabuhan namanya Somba Opu. Nah, Somba Opu itu menjadi bandar transito yang sangat terkenal pada saat itu. Dan saat pemimpinan Sultan Hasanuddin di tahun 1654 sampai 1669 ada masalah dengan Aru Palaka. Karena Aru Palaka itu kerajaannya di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Akhirnya Aru Palaka melakukan penyerangan terhadap Sultan Hasanuddin yang menyebabkan Aru Palaka itu memenangkan dan bisa melepaskan diri dari kerajaan tersebut. Yang terakhir ada perlawanan rakyat Riau. Di sini penyebabnya karena VOC itu memecah belahkan kerajaan Riau untuk menjadi kerajaan kecil, Siak, Indragiri, Kampar, dan lain-lain yang terdesak dengan VOC. Akhirnya pemecahan ini dilakukan dengan siasat hadiah sultan. Hadiah sultan itu maksudnya mereka berpura-pura berdamai dengan VOC dan disambut baik dengan VOC. Namun pada akhirnya sultan ini memberikan isyarat kepada pasukan untuk mengepung dan menyerang VOC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Mayri Desapina, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mulai menjalankan kekuasaan Indonesia sejak pembubaran VOC tahun 1799. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda dianggap memberatkan dan merugikan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat Indonesia dari berbagai daerah mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama yaitu Perang Tondano. Perang Tondano ini disebabkan oleh bentuk perlawanan terhadap dominasi pemerintah kolonial Belanda di Minahasa. Perlawanan ini terjadi di Danau Tondano, Sulawesi Utara, yang disebabkan oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapat mandat untuk menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris. Yang kedua yaitu perlawanan Pattimura. Penyebab terjadinya perlawanan Pattimura yaitu Belanda melakukan kebijakan yang menyebabkan rakyat Maluku tertindas dan menderita akibat jaroni. Rakyat diharuskan membuat ikan asin dan garam tanpa dibayar, mengelola kebun cengkeh, pala, dan kopi tanpa mendapat upah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan Pattimura. Yang ketiga yaitu Perang Padri. Perang ini bermula dari pertentangan antara kaum ulama dan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Kaum adat ini merupakan suatu kaum yang masih memegang teguh adat dan menjalankan kebiasaan lama seperti berjudi, menyabung ayam, dan mengonsumsi minuman keras. Selanjutnya yaitu yang keempat, Perang Diponegoro. Terdapat dua penyebab terjadinya Perang Diponegoro, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum terjadinya perang ini yaitu kekuasaan raja-raja di Yogyakarta makin sempit karena wilayah pantai utara Jawa Tengah dikuasai oleh Belanda. Sebab khusus terjadinya perang ini yaitu pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro tanpa izin untuk dijadikan jalan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yani Marka Putri, nomor absen saya 32. Yang kelima ada Perang Puputan.
pada masa Gubernur Jenderal Dendels, pemerintah Belanda mulai melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Bali. Dalam perkembangannya, mereka mulai menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di Bali. Oleh karena itu, mereka mengirimkan misi politik yang berada di bawah pimpinan Huskus Upman. Misi politik tersebut juga berhubungan dengan hukum tawan karang yang ada di Bali. Pada tahun 1846, Belanda mengirimkan ekspedisi militer ke daerah Buleleng. Nah, sebelum itu, Belanda juga mengirimkan ultimatum ke kerajaan Buleleng. Namun, kerajaan Buleleng tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Oleh karena itu, Belanda pada akhirnya menyerang kerajaan-kerajaan Buleleng. Bersama dengan kerajaan Karangasem, kerajaan Buleleng bersatu melawan Belanda. Pertempuran tersebut dipimpin oleh I Gusti Ketut Jilantik dari kerajaan Buleleng. Yang keenam ada Perang Banjar. Pada pertengahan abad ke-19, terjadi Perang Banjar di wilayah Kesultanan Banjar. Perang yang melibatkan Belanda ini tidak lepas karena Kesultanan Banjar yang memiliki kekayaan alam. Upaya Belanda untuk menguasai Kesultanan Banjar sendiri ditunjukkan dengan ikut campur urusan ekonomi, politik, dan sosial keagamaan yang ada di Banjar. Perang Banjar sendiri terjadi pada tahun 1859, ditandai dengan adanya pemberontakan oleh Pangeran Antasari dan Demang Lehman. Ya, mereka mendukung Pangeran Hidayat Tua untuk menjadi Sultan Banjar. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat Tua berhasil ditangkap oleh pasukan Belanda. Namun peristiwa tersebut tidak menyurutkan semangat pasukan Banjar. Bahkan mereka mengangkat Pangeran Antasari sebagai Sultan Banjar. 7 bulan setelah pengangkatan Pangeran Antasari, terjadi wabah penyakit di daerah Banjar. Wabah tersebut memakan banyak korban termasuk Pangeran Antasari. Kemudian perjuangan Pangeran Antasari dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Muhammad Seman. Yang ke-7 ada Perang Aceh. Aceh memiliki kedudukan strategis di wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, Belanda sangat berambisi untuk memiliki wilayah Aceh. Berdasarkan isi Traktat London pada tahun 1824, Aceh merupakan wilayah merdeka, di mana Inggris dan Belanda dapat berdagang secara bebas dan bertugas untuk menjaga kedaulatan Aceh. Isi traktat tersebut merupakan kendala utama bagi Belanda untuk menguasai wilayah Aceh. Pada akhirnya, Belanda mengingkari isi traktat tersebut yang pernah ditandatangani bersama Inggris. Untuk mewujudkan keinginannya, Belanda mulai menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba. Belanda juga bergerak di wilayah perairan Aceh dan Selat Malaka. Di wilayah Selat Malaka, Belanda mulai menangkapi kapal-kapal Aceh yang dianggap mengganggu aktivitas pelayaran kapal-kapal yang ada di Belanda. Tindakan Belanda ini menimbulkan kemarahan pada rakyat Aceh. Oleh karena itu, rakyat Aceh sepakat bersatu untuk melawan Belanda. Yang terakhir ada Perang Batak. Setelah Perang Padri berakhir, Belanda mulai memperluas pengaruhnya. Ya, saat itu Belanda mulai memasuki wilayah Batak. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi Raja Batak, yaitu Sisingamangaraja 12. Pada tahun 1878, Belanda secara resmi melancarkan gerakan militer untuk menaklukkan Batak. Sementara itu, rakyat Batak yang berada di bawah pimpinan Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Baal Batu. Pada tahun 1907, Belanda yang dipimpin oleh Kapten Hans Christopher melakukan penyisiran di daerah-daerah Tapanuli untuk menangkap Sisingamangaraja 12. Dalam peristiwa tersebut, Belanda berhasil menangkap istri dan 2 putra Sisingamangaraja 12. Tidak lama berselang dari peristiwa tersebut, Belanda juga berhasil menangkap ibu kandung dari Sisingamangaraja 12 untuk dijadikan tawanan. Namun, Sisingamangaraja 12 tetap tidak bersedia untuk menyerahkan diri kepada Belanda. Sisingamangaraja 12 tetap berjuang melawan Belanda hingga pada akhirnya gugur pada perang di tepi sungai Aek Sibulbulan pada tanggal 17 Juni 1907. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
saya Rizka Presnawarina dari nomor absen 29. Mohon maaf, ini ada jeda karena ada azan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizka Prisniharina, nomor absen 29, akan menjelaskan tentang kebijakan Belanda selama di Indonesia. Selama menetap dan menjajah di Indonesia, Belanda menerapkan kebijakan untuk memperkuat kekuasaannya dan menimbulkan kerugian rakyat pribumi. Kebijakan Belanda
kebijakan Belanda yang pertama yakni VOC. VOC merupakan Kongsi Dagang Hindia Timur yang didirikan oleh Johan van Oldenbarneveldt pada tahun 1602. Tujuan VOC adalah untuk mewujudkan cita-cita Belanda memonopoli perdagangan di Asia melawan Spanyol dan Portugis. VOC datang ke Nusantara untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan mengeruk kekayaan rempah-rempah dan membangun kejayaan bagi Belanda di seluruh dunia. Salah satu kebijakan VOC yakni kebijakan Divide et Impera atau politik pecah belah, di mana mereka akan mendukung salah satu keluarga kerajaan lokal dan membantunya untuk naik tahta dengan jaminan monopoli dagang oleh VOC. Kebijakan ini penting untuk dilakukan karena dapat mempercepat monopoli dagang mengalahkan Portugis dan Spanyol yang tengah fokus memperebutkan pengaruh di Maluku Utara. Salah satu contoh kebijakannya yakni menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng dalam melaksanakan perdagangan, melaksanakan pelayaran hongi, melaksanakan politik Divide et Impera untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia dan membangun pangkalan VOC. VOC juga menentukan sejumlah peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh rakyat Maluku. Antara lain, yakni rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC. Yang kedua, jumlah tanaman rempah-rempah beserta lokasi lahannya juga harus ditentukan oleh VOC. Tokoh-tokoh VOC antara lain Peter Both yang berhasil mengusir Spanyol dari Tidore. Yang kedua ada Jean Patterson John yang dalam masa jabatannya menaklukkan Jayakarta dari Kesultanan Banten, membangun kota Batavia, dan menjadikan Batavia sebagai ibu kota Hindia Belanda, dan berhasil menghalangi upaya Kesultanan Mataram untuk menaklukkan Batavia dari Belanda. Yang ketiga ada Jan van Riebeeck, yakni pendiri kota Tanjung Haraan atau Cape Town di Afrika Selatan yang digunakan VOC sebagai tempat berlabuh dan suplai kapal mereka yang berlayar dari Belanda ke Batavia atau sebaliknya. Yang keempat ada Anthony van Diemen yang melakukan eksplorasi yang dipimpin oleh Abel Tasman ke benua Australia yang menemukan Pulau Tasmania. Yang kelima ada Hendrik Brouwer yang berjasa menemukan rute Brouwer. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Yudis Ananda Putri, absen 33, akan menjelaskan tentang kebijakan Belanda yaitu kerja rodi dan tanam paksa. Yang kedua adalah kerja rodi. Kerja rodi merupakan kebijakan pengerahan atau perburuan rakyat untuk membangun infrastruktur sipil atau militer demi kepentingan pemerintahan kolonial itu sendiri dan masyarakat Indonesia tidak mendapatkan upah sepeser pun. Kebijakan ini diterapkan pada masa kolonial Hindia Belanda, kurun waktu antara tahun 1808 hingga 1811, yaitu pada masa jabatan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Kebijakan ini didasari oleh kebutuhan pemerintah kolonial Hindia Belanda saat itu untuk mempertahankan diri dari serangan Inggris. Pada masa tersebut, Belanda sedang berada di bawah kedudukan Prancis akibat peristiwa besar di benua Eropa, yaitu Revolusi Prancis. Bentuk penerapan paling nyata dari kebijakan ini adalah pelaksanaan proyek pembangunan Jalan Anyer Panyalukan sepanjang kurang lebih 1.100 km. Slide selanjutnya. Yang ketiga adalah tanam paksa, atau biasa kita kenal dengan sebutan kultur stelsel.
Kulturstelsel sendiri adalah salah satu kebijakan monopoli perdagangan yang diterapkan oleh Belanda semasa penjajahan di Indonesia. Kurun waktu berlangsungnya adalah antara tahun 1830 hingga tahun 1870. Pencetus gagasan kebijakan ini adalah Gubernur Johannes van den Bosch. Tujuannya yaitu mengembalikan kondisi keuangan Belanda, yang saat itu VOC-nya mengalami kebangkrutan. Pasca kebangkrutan VOC yang beroperasi semenjak tahun 1602 hingga 1799, pemerintah kerajaan Belanda harus menanggung sisa-sisa kewajiban perusahaan yang bangkrut. Keuangan negara yang berkurang drastis menyebabkan pemerintah harus mencari cara meningkatkan pendapatan dari koloni-koloninya di seluruh dunia. Salah satu bentuk penerapan kebijakan tanam paksa sendiri adalah masyarakat Indonesia harus menyediakan tanah pertaniannya sekitar 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan atau komoditas ekspor seperti kopi, tebu, atau teh. 2, tanah yang ditanami tanaman ekspor mendapatkan pembebasan pajak. Yang ketiga, apabila hasil tanam paksa melebihi kuota yang ditargetkan, maka kelebihannya dapat diambil oleh petani. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kulturstelsel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Dan yang terakhir, rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantinya dengan bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Ika Citra Adila, nomor absen 17. Sistem sewa tanah. Pada awalnya, Inggris menduduki Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Inggris menunjuk Thomas Stamford sebagai letnan gubernur untuk menjalankan pemerintah di Indonesia. Tugas utamanya yaitu mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta keuangan. Raffles menginginkan adanya perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan tersebut diwujudkan dalam memberlakukan sistem sewa tanah. Meskipun kebijakan ini tidak digagaskan oleh pemerintah Belanda, kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda yang baru, yaitu Van der Capellen. Kebijakan ini berisi tentang keharusan rakyat untuk menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Hasil pertanian pun langsung dipungut oleh pemerintah tanpa perantara bupati. Ketentuan sewa tanah yaitu petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga yaitu pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai dan penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan oleh pajak kepala. Namun, penerapan sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Salah satunya karena sistem ini belum diketahui oleh masyarakat Pulau Jawa. Contohnya Sunda. Dan distrik Timur dan Jawa Tengah belum mengenal sistem perjanjian tanah. Dan kegagalan lainnya yaitu petani tidak membayar pajak kepada zamindar. Dan faktor lainnya yaitu budaya dan kebiasaan petani yang sulit diubah, kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilaksanakan. Dan faktor lainnya yaitu banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal uang, ukuran tanah yang belum bisa diukur dengan tepat, dan sulit untuk menentukan tingkat kesuburan tanah, serta tingkatan pajak tanah. Slide selanjutnya yaitu politik etis. Nah, politik etis atau politik balas budi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tanggal 17 September 1901. Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu menetapkan kebijakan tanam paksa.
Tetapi sistem itu menyengsarakan masyarakat Indonesia dan banyak dikecam oleh masyarakat Indonesia bahkan Belanda. Maka dari itu, sistem tanam paksa dihapuskan dan dibuatlah politik etis untuk membalas budi masyarakat Indonesia. Isi kebijakan politik etis yaitu irigasi. Pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian seperti perkebunan diberikan meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi, dan lainnya. Tetapi irigasi ini mengalami penyelewengan. Upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya. Yang kedua yaitu edukasi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat. Tetapi pada masa ini laki-laki saja yang hanya boleh bersekolah, sedangkan perempuan belajar di rumah. Penyelewangan yang terjadi yaitu pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM yang tinggi, namun dengan upah yang rendah. Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan aja, sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Walaupun terjadi penyelewengan, ada dampak positif yang didapat dari kebijakan edukatif ini, yaitu program edukasi ini mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Nantinya berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan dan atau merintis upaya kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga yaitu emigrasi. Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau di Indonesia. Nah, jumlah orang yang pindah selama periode politik etis merupakan sebagian kecil dari peningkatan populasi di Jawa selama periode yang sama. Emigrasi dari daerah luar Jawa hanya ditujukan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Delhi dan Suriname. Mereka dijadikan kuli kontrak. Emigrasi ke Lampung mempunyai tujuan menetap, karena emigrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, maka tidak jarang banyak yang melarikan diri. Tokoh-tokoh politik etisnya yaitu ada Peter Bruskov, Douwe Dekker, Perdana Menteri Todt, dan Walter Baron van Hove, Fransen van de Voet, Mr. W.K. Baron van Dedem. Sekian dari saya. Materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Ika Citra. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang memprakarsai kebijakan Belanda. Yang pertama ada Johan van Oldenbarneveldt. Ia bertugas untuk memprakarsai pendirian VOC dengan menggabungkan beberapa perusahaan milik Belanda, sehingga menyebabkan VOC itu menjadi perusahaan paling kaya dan paling berjaya dalam sejarah kolonial Belanda saat itu. Yang kedua adalah Herman William Daendels. Herman William Daendels itu bertugas untuk menahan serangan Inggris dengan melakukan penambahan jumlah prajurit, pabrik senjata,
dan beberapa jalan raya yang berfungsi untuk sebagai penghubung antar pos. Terus yang ketiga itu ada Johannes van den Bos. Nah, Johannes van den Bos, ia bertugas untuk meningkatkan penerimaan negara untuk mengatasi masalah keuangan. Oleh karena itu, beliau memberlakukan sistem tanam paksa yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Selanjutnya itu ada Thomas Stamford Raffles. Beliau itu bertugas untuk menghapus kerja rodi dan penyerahan wajib. Tetapi ia memberikan kebijakan sewa tanah dengan konsep tanah itu milik pemerintah dan kita ini atau rakyat jelata sebagai penyewa yang harus membayar kayak upeti gitu. Baik, selanjutnya itu ada Van de Venter. Nah, Van de Venter itu bertugas untuk mendirikan kebijakan politik etis. Nah, dengan adanya kebijakan politik etis itu dan adanya peran dari si Van de Venter itu, sehingga menyebabkan Belanda itu kayak iba ke para pribumi yang ada di Indonesia, sehingga diberikan bantuan gitu. Yang sebelumnya itu udah disiksa itu dikasih bantuan, jadinya kayak ada balas budi gitu. Lebih jelasnya yaitu membuka mata pemerintahan kolonial Belanda untuk memperhatikan nasib para pribumi yang sebelumnya udah disiksa. Baik, itu sekian dari presentasi kelompok saya dan bagian saya. Apakah ada yang ditanyakan untuk para pemirsa? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kumpulkan pertanyaannya ke kelompok kami atau anggota kami. Terima kasih.